Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sudah siap kalian untuk belajar? Siap. Sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat diterima dengan kita, bermanfaat bagi kita semua. Nanti ketua kelasnya siapa? Rizal. Dipimpin dulu Rizal untuk berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk, siap, hormat, tegak, berdoa baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti kalian sudah berdoa, sudah bersyukur. Hari ini kalian bisa belajar di sini bersama teman-teman kalian semua. Sebelum belajar, Bu Guru coba mau di absen dulu ya, di daftar hadirnya. Bu Guru panggil satu-satu. Nanti yang dipanggil Bu Guru menjawab ya. Ahmad Yusuf Thohir, Akbar, Hadir. Anindita, Hadir. Azahra, Hadir. Azahra Nuraini, Eki, Intan, Hadir. Julia, Hadir. Kela, Hadir. Keisha, Hadir. Khairunisa, Rizal, Hadir. Nairawati, Renata. Ada kenapa tidak berangkat? Reva Tania, Stevina. Ya, terima kasih. Berarti kalian masih semangat walaupun masih ada satu teman kalian yang tidak berangkat. Itu karena apa? Sakit. Kita doakan semoga besok di pembelajaran berikutnya kita belajar bersama Renata. Kita doakan semoga Renata cepat sembuh dan bisa ikut belajar lagi di kelas ini bersama kita semua. Nah, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu Garuda Pancasila? Tahu. Ya. Nanti kalian akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya kalian berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Itu adalah lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dari lagu itu kita menumbuhkan sikap nasionalis kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bahwa Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara kita, negara Indonesia, yang di dalamnya itu terdapat sila-sila Pancasila, yaitu 1 sampai 5. Itu merupakan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dari lagu itu kita menumbuhkan sikap nasionalis kita terhadap bangsa kita, harus berjuang, harus semangat yang tinggi terhadap bangsa kita. Kemudian sebelumnya kalian kemarin sudah belajar apa ya di pembelajaran matematik sebelumnya? Iya, penyajian data. Kalian menyajikan data ke dalam bentuk tabel, kemudian menyajikan data ke dalam bentuk diagram, ya lurus dari tabel diturun, kemudian diagram kata. Nah, untuk hari ini kalian belajar matematik sama, itu tentang membaca dan menghasilkan data. Sebelum ke pembelajaran, supaya kalian lebih semangat lagi, coba kita simak kisah inspiratif berikut ini. Perhatikan ya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, atau menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan.
Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, dilihat dari kisah inspiratif itu mengisahkan sebuah apa? Botol. Sebuah botol yang harganya tadinya 5.000 menjadi jutaan, bahkan tidak berharga karena diisi air apa? Comberan. Walaupun botolnya bagus, harganya mahal, tapi isinya diisi dengan air comberan. Berguna apa tidak? Tidak. Sama seperti kita bisa ambil hikmahnya dari situ. Walaupun kita penampilannya bagus, kita kaya raya, mempunyai harta banyak, cantik, ya, berwibawa, tapi hati kita gimana? Kotor, buruk, ya, tidak berperilaku baik. Itu bagus atau tidak? Tidak. Tapi walaupun itu botolnya plastik, air aqua, tapi airnya bersih. Seperti hati kita, berarti itu berguna atau tidak? Berguna. Maka jauhkan hati kita dari sifat yang negatif. Kemudian ingatan akan masalah yang buruk. Terus kalian kekhawatiran yang berlebihan itu tidak boleh. Tapi kalian di situ walaupun ada yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, kemudian ada yang gendut, ada yang kurus. Tapi kalau kita bersatu menjadi satu, itu hati kita akan gimana? Tenang, senang. Kemudian juga kalian sama. Ketika kalian ke sekolah, ketemu temannya yang mungkin gendut, kurus, ada yang hitam, ada yang pendek. Tapi hati kita itu punya semangat yang tinggi untuk belajar di sekolah. Maka ilmu yang didapat untuk kita itu juga bermanfaat. Kalian sama, kalian ke sekolah punya keinginan yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Siap kalian untuk belajar? Siap. Harus siap karena kalian punya cita-cita dari rumah ke sekolah, sampai sekolah ketemu teman-temannya dari berbagai suku. Ada yang Jawa, ada yang Sunda. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling hidup rukun satu sama lain, biar di sekolah itu kalian senang, ya. Jadi ilmunya yang didapat juga bermanfaat. Nah, dari situ tadi kalian sudah tahu, sebagus apapun botol, jika isinya adalah air comberan, maka tidak berguna sama sekali. Sama, kalian secantik apapun, jika pikiran kalian itu tidak bagus, tidak baik, berarti itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya, kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba biar lebih semangat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Sama di situ ada berkarakter, berarti karakter kalian itu harus dibangun yang baik-baik supaya kalian bisa mencapai cita-cita dan termotivasi untuk belajar menggapai cita-cita kalian. Paham ya? Nah, coba dikeluarkan alat tulisnya terlebih dahulu.
sudah belajar penyajian data. Kalian semangat hari ini untuk belajar? Semangat untuk menggapai cita-cita. Dari pembelajaran kemarin, kita dapat ambil hikmahnya juga. Kita dapat menyajikan data. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Nah, di situ nanti Bu Guru harapkan kalian dapat membaca data dalam bentuk diagram melalui kerja kelompok. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang dengan media diagram batang Lego atau dibago nanti melalui kerja kelompok kalian. Paham ya? Nah, di situ kalian sudah belajar tadi menyajikan data sebelumnya, kemudian kalian juga membuat diagram batang. Kemarin diagram batangnya dengan media apa ya kemarin? Dibakul. Iya, diagram batang huruf butet. Itu yang terbuat dari tutup botol bekas minum kalian yang didaur ulang supaya kalian memanfaatkan daur ulang limbah plastik yang ada di sekitar lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap bersih, dimanfaatkan, tidak hanya dibuang begitu saja. Tidak hanya tutupnya, bawahnya, botolnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat bunga dan lainnya, ya. Nah, kemudian Bu Guru akan bertanya, kemarin kalian menyajikan data dari berbagai macam apa aja ya? Berat sepatu. Iya, berat badan. Kemudian ukuran sepatu. Iya, pinter. Jarak rumah. Kemudian tinggi badan. Pinter. Itu semua bisa kita analisis menjadi data. Data itu disajikan ke dalam bentuk diagram. Nah, untuk hari ini kalian diharapkan bisa membaca dan menafsirkan data itu nanti setelah kalian aplikasikan atau Bu Guru nanti aplikasikan ke dalam media, yaitu media dibago atau diagram batang Lego. Nah, kemudian sebelum pembelajaran lihat video pembelajaran Kita ini ya. akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data. Tujuannya adalah supaya kalian mampu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya dengan membaca dan menafsirkan data. Sebelum itu, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Perhatikan baik-baik videonya ya, supaya kalian Adik-adik, membaca data dalam bentuk tabel artinya adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Sedangkan menafsirkan sebuah data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Lalu, bagaimana cara membaca dan menafsirkan sebuah data? Mari perhatikan terlebih dahulu hal berikut. Di suatu kelas, terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dari data tersebut, jika bentuk tabel bisa menjadi seperti ini. Lalu, bagaimana cara membaca data pada tabel ini? Untuk membaca data tabel ini, kita dapat menggunakan kalimat sebagai berikut. Di nomor yang pertama, siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang.
Siswa yang mendapat nilai 75 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 85 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Nah, itulah cara membaca data pada tabel ini. Kemudian, jika ada pertanyaan, siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Jawabannya adalah 8 orang. Kemudian, jika siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada berapa orang? Jawabannya adalah 32 orang. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa orang siswa yang mendapat nilai antara 60 dan 80? Jawabannya adalah 11 orang. Nah, kemudian dari data ini kita dapat menafsirkan atau menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada data dalam tabel. Dari data ini, kita bisa menafsirkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh adalah 85. Sedangkan nilai yang paling sedikit diperoleh adalah 50. Nah, apakah kalian bisa menafsirkan hal yang lain? Kalian bisa coba ya. Nah, dari video itu, dari video tadi bisa kita lihat di situ membaca data dari hasil apa ya? Hasil apa itu? Nilai ulangan. Dari nilai ulangan itu disajikan ke dalam bentuk tabel. Kemudian dari tabel itu kita membaca data. Bahwa data itu kita bisa membacanya yang tersedia dari tabel tersebut. Sedangkan untuk menafsirkan data itu kalian membaca dari tabel itu yang tidak tersaji. Sudah siapkah kalian melanjutkan pembelajaran hari ini? Siap. Tadi dilihat di situ. Apa saja kalian lihat dalam video tadi? Apa yang kalian lihat untuk pembelajaran hari ini? Apa? Ada yang tahu? Untuk membaca dan menafsirkan data. Dari apa itu di situ yang tersaji? Iya, pinter, nilai ulangan. Nah, sebelum itu kalian nanti berkelompok menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini terdiri dari 4 siswa. Yang kelompok pertama ini kita namai kelompok apa? Mau? Buang ya? Boleh? Boleh tidak? Boleh. Berarti dari sini kelompok apa? Oh, boleh. Strawberry sana. Jeruk. Ini depan? Anggur. Sebelahnya? Blueberry. Berarti ada strawberry, ada jeruk, ada anggur, kemudian ada blueberry. Ada 4 macam buah. Seger-seger buahnya ya. Buat kita makan apa tidak? Nah, itu hanya untuk nama kelompok kita masing-masing. Sebelum Bu Guru bagikan LKPD supaya kalian lebih jelas dan lebih memahami untuk membaca data, Bu Guru akan menyajikan di sini media, yaitu media Dibago. Ada yang tahu media Dibago itu apa? Apa media Dibago? Iya, pinter. Apa? Diagram batang Lego yang terdapat di dalamnya itu Lego. Kalau kemarin kalian menyajikan data dengan dibakul, sekarang Bu Guru pakai media Dibago. Ini medianya.
Nah, di sini ada media dibago, diagram batang Lego. Nah, dari media ini kalian bisa lihat ini tersaji beberapa apa namanya? Lego. Tahu Lego? Ya, ini buat mainan kalian kalau di rumah ya. Ada yang punya seperti ini? Ada. Ini Lego namanya. Ini beberapa Lego. Dalam satu Lego ini nanti bisa mewakili satu Lego mewakili 20 cm. Karena di sini yang disajikan sama Bu Guru itu tinggi badan, ya. Nah, dari sini dari satu Lego ini merupakan 20 cm, mewakili 20 cm. Terlihat di sini bahwa satu Lego mewakili 20. Berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Lego berarti berapa tinggi badan Ali? 160. Pintar Akbar. Kemudian di sini kalau Lego yang warnanya apa ini ya? Merah. Itu untuk Budi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa tinggi badan Budi? 180. Siapa yang mau bermain ke depan? Ayo acungkan jari. Acungkan jari. Siapa ke depan ini tinggal warnain. Siapa yang mau bermain ke depan dengan medianya Bu Guru? Ira, coba ke depan Ira. Di sini Ira ada warna apa Ira? Pink. Coba dipasangkan di situ. Coba kamu hitung. Ada berapa itu warna pinknya? 8. Berarti tinggi 8. Berarti tinggi badannya Inu berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti 160. Tepuk tangan buat Ira. Terima kasih satu bintang buat Ira. Dia warna apa ya? Kuning. Iya, Ira kamu. Lanjut. Ya, siapa yang mau main yang warna ungu? Ya, Rizal depan dah. 1 Lego wakili 20. Ada berapa Lego Rizal dibaca? Ini 8. Ini badannya Yuda berapa? Iya, pintar Rizal. Bu Guru juga kasih bintang buat Rizal. Bintangnya warna apa Rizal? Kuning. Boleh dicopot dipasang di dada kalian. Boleh. Itu bintangnya. Pintar. Kemudian ada satu lagi tinggi badan Dodi. Siapa yang mau acungkan jari? Ya, Akbar. Nah, di sini kita bermain Lego. Dan ada satu lagi tinggi badan Dodi. Siapa yang mau acungkan jari? Ya, Akbar. Nah, di sini kita bermain Lego. Kalian pernah bermain di rumah? Nah, coba Dodi itu di badannya berapa Akbar? 100. Pintar. Tepuk tangan buat Akbar. Warnanya apa Akbar? Biru. Kasih bintang warna kuning. Boleh dipasang di dada dia. Tepuk tangan buat Akbar. Ya, kalian di sini tadi sudah bermain dengan dibago ini, yaitu ada warna apa aja ya? Kuning, merah, pink, ungu, biru. Dari satu Lego mewakili 20 cm. Sekarang kalian membaca data di sini. Tinggi badan siapakah yang tingginya sama? Yang tingginya sama, ayo dilihat. Inu Yuda. Ino sama Yuda. Pinter Akbar. Tepuk tangan buat Akbar.
pendek. Manakah tinggi badan yang tertinggi? Siapa? Budi. Kenapa Budi tinggi badannya tertinggi? Pinter Intan, Bu Guru kasih bintang karena Budi tinggi badannya 180, jadi tertinggi. Paham belum? Nah, nanti di sini disajikan mana yang paling tinggi, itu sudah membaca, menafsirkan. Sekarang menafsirkan. Berapa selisih tinggi badan Budi dengan Ali? Budi tinggi badannya berapa? 160. Ali tinggi badannya berapa? 160. Berarti berapakah selisihnya? 20. Pinter. Berarti 20 cm itu selisih tinggi badan Budi dengan Ali. Paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti nanti kalian bekerja sama bersama kelompok kalian dengan LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Siap? Siap. Coba biar lebih semangat, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, pinter. Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini kerja kelompok, dikasih nama kelompoknya masing-masing. Kemudian lihat petunjuknya. Dibuka paling depan situ ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya berarti tadi nama buah kalian apa? Ya, terus nama kelompok masing-masing ditulis. Sudah nama kelompoknya. Kemudian dilihat setelah nama kelompoknya, di situ ada alur tujuan pembelajaran dan ada capaian pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkahnya. Coba dibuka langkah-langkahnya. Coba Intan, apa saja langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya Intan? Peserta didik dapat membaca data diagram batang. Terus? Peserta didik dapat menafsirkan data diagram batang. Iya. Setelah kalian kerja berkelompok, kalian membaca dan menafsirkan data yang tersedia. Kemudian kalian presentasikan. Tahu presentasikan? Nanti maju ke depan, dipresentasi hasil kerja kelompok kalian. Ada? Nah, sekarang kalian dibuka halaman berikutnya. Dari situ kalian analisis seperti tadi. Analisis data itu atau baca data kelompok kalian. Jika nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sama Bu Guru. Silakan bekerja bersama-sama karena ini kerja kelompok. Ya. Silakan dikerjakan. Jika kurang paham boleh
Kelompok ya, sama temannya. Kalau kurang paham boleh ditanyakan sama guru. Sama dia, gimana? Nomor 5 berapa selisihnya? Tahu selisih? Berarti berapa sen? Diorek-orek bisa? Bisa. Iya, dilanjut semuanya. Iya, kerjakan semua ya. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Dihitung yang teliti ya. Dibaca yang teliti.
Gitu, bareng-bareng hidungnya. Dipahami pertanyaannya. Kelas 1, 3, 6, 4 itu berapa? Ini sampai sini. Ya boleh. Yang teliti ya, menghitungnya ya. Ada yang udah selesai? Sudah. Ada yang belum? Belum. Ya, diselesaikan dulu yang belum. Ya. Yang udah diteliti lagi sambil nunggu temannya yang belum. Berapa lagi? Ya.
Hitung bareng-bareng. Sudah selesai? Setelah selesai kalian berdiskusi, ayo kita presentasikan dari masing-masing atau perwakilan kelompok. Yang LKPD pertama, siapa yang mau maju, Cung? Kelompoknya mana? Rizal? Yuk, coba ke depan Rizal, dibacakan. Ya, kita presentasikan di situ. Dari data, ya. Coba dibaca dulu datanya Rizal di situ. Datanya ada siapa aja? Data apa itu Rizal? Ini Adi 160, B 155, Ali 110, 110. Kelompoknya Rizal. Karena ada 4 Bu Guru kasih bintang, kelompoknya Rizal 4 bintang. Ya, tepuk tangan. Terus Rizal. Terus yang kedua, kelompoknya Intan, coba. Itu data apa Intan? Data siswa. Ada dibaca. Kalau data siswa ada. Kelas 1 36, kelas 2 32, kelas 3 36, kelas 4 38, kelas 5 34, kelas 6 30. Ya, terus apa yang dari data itu dibaca dan ditafsirkan? Jumlah siswa paling banyak di SD Negeri Bojong Sari 01 terdapat di kelas berapa? Jumlah siswa paling banyak di SD Negeri Bojong Sari 01 terdapat di kelas berapa dan berapa jumlahnya? Berapa? Di kelas berapa? Kelas 4 38 siswa. Iya, kelas 4 38 siswa. Di mana yang lain? Betul tidak? Betul. Terus, yang kedua. Jumlah siswa paling sedikit di SD Negeri Bojong Sari 01 terdapat di kelas berapa dan berapa jumlahnya? Di kelas berapa? Kelas 6 30 siswa. Betul? Ada yang beda? Sama? Sama semua kelompok? Sama. Kemudian Berapa selisih jumlah siswa antara kelas 3 dan kelas 4? berapa selisihnya? 2. 2. Yang lain? Sama? Sama. Kemudian Jika setiap kelas akan menampung 40 siswa, maka total siswa yang akan diterima seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah ada berapa Intan? 34. 34. Semuanya sama. Tepuk tangan. Kelompoknya jeruk ya. Ini kelompoknya kasih bintang karena telah bekerja sama. Tepuk tangan. Satu lagi. Siapa yang mau? Ya, Ira. Dibaca di situ ada data apa, Ira? Berat badan. Iya. Iya, terus dibaca. Ya. Ada yang sama? Sama tidak? Sama. Terus? Sama? Sama. Terus? Beda apa sama? Sama. Tepuk tangan buat kelompok apa ya? Strawberry. Tepuk tangan. Guru kasih bintang karena telah bekerja sama kalian. Dan
enggak jawabannya? Sudah ya? LKPD-nya dikumpulkan masing-masing kelompok. Nah, dari tadi berarti kalian sudah mengerjakan LKPD. Ada yang sudah dapat bintang, yang belum dapat semangat lagi. Nanti biar bintang ya. Nah, kemudian dari LKPD itu bahwa kita telah membaca apa ya? Bahwa kita telah membaca apa ya? Data yang tersedia di situ dari masing-masing kelompok. Tidak apa-apa kalau jawabannya tadi masih ada yang kurang tepat, tidak apa-apa. Nanti di lain waktu kalian bisa belajar lagi lebih semangat. Ya, lebih semangat dalam pembelajaran. Tadi membaca data sudah dipresentasikan, masing-masing kelompok sudah sama datanya dari penyajian data itu. Kemudian setelah dibaca datanya, kemudian tadi kalian mempresentasikan. Kemudian kalian juga sudah menganalisis atau menafsirkan data itu. Mari kita refleksikan dan tarik kesimpulan. Apa sih itu membaca data? Ya, coba Intan dibaca. Yang lain coba, jangan Intan terus. Yang lainnya, ya, oke, Ella. Iya, pintar. Menyanyikan tepat. Tidak atau kata itu menyebutkan informasi ada dan data. Kemudian, apa sih itu menafsirkan data? Ya, Edi. Iya, tepuk tangan buat Edi. Ya, di situ membaca data, biasa kita tarik kesimpulan bahwa iya, tepuk tangan buat Edi. Ya, di situ membaca data, biasa kita tarik kesimpulan bahwa membaca data itu menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Kemudian kalau menafsirkan data itu merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pertanyaan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari yang dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan. Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, nanti diharapkan kalian bisa memahami lagi setelah mengerjakan lembar evaluasi berikut. Ya? Paham? Ada yang mau? Ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan lembar evaluasi? Ya. Tadi Egi sama Kelela udah menjawab. Guru apresiasi kasih bintang. Dan tidak apa-apa, yang belum berarti 2 Julia sama itu Bu Guru juga kasih karena tadi sudah bersemangat dalam kerja kelompok. Diambil lagi. Tepuk tangan buat kelompoknya Egi. Nah, sekarang Bu Guru untuk kalian memahami materi yang diajarkan hari ini tentang membaca dan menafsirkan data. Kalian mengerjakan evaluasi, ya. Guru bagikan dulu. Kasih nama
evaluasi mandiri. Sumadi. Dikasih nama dulu ya. Ya, sama kayak kerja kelompok, cuma sekarang ini lagi diisi. Ini ada ABC-nya? ABC. Iya, yang ini data dari sini. Iya. Lihat datanya di situ untuk diagram pertama itu untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian di bawahnya sama. Yang teliti mengerjakannya. Tidak usah terburu-buru tapi yang teliti. Bisa nggak Egi? Di sini di ABC-nya itu dibaca datanya dibaca. Bisa kan? Nomor 2 dulu. Ya, itu. Yang teliti menghitungnya ya. Dilihat dari data. Jika kurang paham boleh bertanya. Sudah selesai? Belum. Belum. Yuk dikerjakan. Ini. Berapa lagi Riza? 2 lagi. Udah? Ayo dikerjakan. Tiba? Berapa lagi Intan? 1, 3 lagi. Itu bukan disilang kita yang nomor 5 itu diisi.
sih? Pertanyaannya apa isi dari ayat itu? Berapa meter tadi? Kerjakan Egi, kok diam aja begitu? Coba udah semua. Yang dibaliknya dikerjakan terus aja dibaliknya. Ayo. Yang belum diselesaikan, yang teliti. Ada yang udah selesai? Udah selesai? Sudah. Oke, kumpulin ke depan. Sudah semuanya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi. Kalian sudah mengerjakan evaluasi. Itu asesmen sumatif kalian. Nanti kalau ada yang masih kurang tepat, nilainya belum maksimal, belajar lagi di rumah ya. Dari hasil evaluasi itu nanti jika ada hasilnya yang masih kurang maksimal, belajar lagi, tidak apa-apa, ditingkatkan. Ya, tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan di lain waktu. Yang nilainya kurang bagus masih bisa remedi. Yang bagus ditambah lagi dengan penggunaan yang lebih maksimal nilainya. Senang hari ini? Nah, biar senang semua yang pulang. Masih ingat lagu Profil Belajar Pancasila? Coba kita bernyanyi bersama-sama. Sambil berdiri coba biar semangat. Ya. Nyanyi lagu Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar
masih ada mungkin yang belum maksimal, bisa kalian belajar lagi di rumah. Sebelum kalian pulang, Bu Guru ingatkan, untuk pembelajaran berikutnya kalian belajar matematik lagi, materi setelah membaca dan menampilkan data. Kemudian bisa juga nanti ada diagram lainnya selain diagram batang, yaitu diagram lingkaran. Siap kalian untuk belajar di rumah? Siap. Nah, kalian nanti belajar di rumah. Kemudian setelah kalian pulang dari sini, langsung pulang kemana? Ke rumah. Tidak boleh main dulu. Jadi kalian pulang dulu baru main, ganti baju, makan siang, ya. Tidak boleh main dulu. Sebelum kalian pulang, kalian berdoa terlebih dahulu karena nanti biar kalian di perjalanan selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga di rumah. Silakan dikemas dulu barang-barangnya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Kali ini senang nggak? Nah, kalian sebelum kita akhiri, kalian berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa, Cel? Doa? Iya, Nisa pintar. Ayo Nisa, dipimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Silahkan boleh pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.